Kisah karoma Kiai Mahmud asal Semenep. Lempar ikan yang sudah jadi tulang bisa berenang lagi. Ada beberapa kisah karoma yang dimiliki ulama-ulama tanah air. Mereka bahkan disebut-sebut sebagai wali Allah berkat kemampuannya yang luar biasa. Seperti di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Semenep, Provinsi Jawa Timur. Dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karoma wali Allah. Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ketika ada warga kemalingan. Cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri sekaligus membawa kembali barang curiannya. Tidak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan, ada lagi kisah karoma dua wali Allah di Ambunten yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini terhadap orang-orang tertentu, yaitu kisah karoma dua wali di Sungai Pandi, Ambunten Tengah. Pada suatu masa sekira pertengahan tahun 1800-an, hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Rausi. Ia masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten. Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Aing Panas, ayah Kiai Imam, pendiri pesantren Karai Gading. Suatu ketika Kiai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kiai Rausi yang berada di tepi Sungai Pandi yang sekarang masuk wilayah desa Ambunten Tengah. Kata Kiai Raheli, yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Rausi. Sesampai di kediaman Kiai Rausi, Kiai Mahmud berkata kepada Kiai Rausi bahwa dirinya ingin memakan ikan laut. Lalu Kiai Rausi bergegas mengambil jaring yang biasanya digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau. Seketika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelapar di jaring tersebut. Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Rausi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud, ungkap Kiai Raheli. Setelah selesai makan, Kiai Rausi seperti yang ditirukan Kiai Raheli berkata kepada Kiai Mahmud, "Sekarang giliranmu, saudaraku." Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tidak ada dagingnya karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke Sungai Pandi yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Ajaibnya, ikan yang tidak berdaging itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan berenang-renang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri, namun tidak semua orang bisa menjumpainya di Sungai Pandi, papar Raden Imamiyah, keturunan Kiai Macan sekaligus Kiai Mahmud yang ada di Ambunten. Namun konon seperti dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umurnya. Dari dulu memang dikenal seperti itu. Tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.